في عفونا وخصنا لا ولا من أمر في هذه ولية الجديد تنشأ لله الأمر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان إياك نعبد وإياك نستعين غير المغضوب عليهم إلى حمد بنا دوامنا حوائج من الأنبياء والمرسلين وأولياء العارفين وشهداء الصالحين وجميع الملائكة المقربين وحسن جميع آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا وعمامنا وأقربائنا وأشقائنا ولجميع شيخنا وأوصل لهم قائمة من جرى في هذا المصطلح لهم الفاتحة. وخصوصا إلى روح باجي فجل صدق الله اغفر له وارحمه وعافيه واعف عنه واكرم نزله واسق قلمه وتقبل حسناتنا اللهم لا تحرمنا اجره ولا تفتنا بعده واغفر لنا وله. وخصوصا إلى روح من أهل هذا الجماعة Bapak Ibu di pergulau di jamaah kiai megang sampun sumari fi keluarga di pamustari megang sampun sumari stay jalan setia kemudian kebaikan celangan kelimatan yang kemudian kalimat masa ini taqabbalallahu a'malahum wa ghafara dhunubahum wa nawwara qabrahum wa ja'ala qabrahum rawdatan min riyadil jinan wa ja'ala qabrahum khufratan min khufarin niran. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم واكرم نزلهم واسق قلمهم وتقبل حسناتهم اللهم لا تحرمنا بجرهم ولا تفتنا بعدهم واغفر لنا ولهم الفاتحة. وخصوصا إلى sedaya jamaah biasa megang asinata kerah begitu berbaringi kesehatan kesehatan kawilu jangan diperangkat penyakit dipun diperangkat dosa-dosa dipun diperangkat derajat dipun diperbaringi kesabaran utama keikhlasan kegiatan lagi dipun nanti ujian Allahumma rabbana si'ati bil bashir syifa tasyafi la shifa ila shifa'uk shifa la yughadiru saqama lana wa lahumul fatihah. Khususan teman-teman setia yang dari majelis menikah kita berbagi panjang umur yang barokah, berbagi kesehatan yang barokah, berbagi ilmu yang manfaat yang barokah, berbagi rezeki yang kadah yang halal yang barokah, berbagi keluarga sakinah mawaddah warahmah, putra putri yang soleh dan solehah, berbagi istiqomah yang penetap ibadah, diberkampilkan yang berziarah Makkah Madinah, diberbagi sakinah balkan Al-Quran kati istiqomah, diberbagi saking musibah dan fitnah. Mungkin kita setuju bijak sangat husnul khatimah. Al-Fatihah. Iya benar. Istighfar salam. Astaghfirullah Rabbal araya. Astaghfirullah minal khataya. Rabbi zidni ilman nafi'an wa fi
الله عليه وسلم وعلى آله وعلى كل نية صالحة. الفاتحة. يا نعبد وإياك نستعين صراط الذين أنعمت عليهم. Alhamdulillah ala ni'matillah. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Hadratul muhtaramin, para alim, ulama, para kiai, para ibu nyai yang tansah kawula ta'zimi, Bapak, Ibu, jamaah GSM Ittihadul Muslimin yang diberahmati dari Allah Subhanahu wa taala. Syukur alhamdulillah kita senantiasa panjatkan rasa syukur kita atas limpahan nikmat karunia yang telah kita terima hingga detik ini tanpa henti. Allah sudah memberikan kepada diri kita tubuh yang sempurna, mata bisa melihat, di mana banyak sekali saudara-saudara kita yang matanya sedang mendapatkan ujian tidak bisa melihat. Mungkin ada yang kabur, mungkin ada yang baru dioperasi, atau mungkin sejak kecil tidak bisa mendapatkan nikmat berupa melihat. Ya, mata yang ketika mendapati karena hewan yang kecil saja, bahkan lebih kecil dari tubuh kita, lebih kecil dari debu, itu sudah mata begitu luar biasa sakitnya. Ini kena sambar motor atau mawon pun ya raose panas kan ya, susah nih, betul sakit sempurna. Nah, itu kita sekarang bisa melihat dengan baik, telinga juga ngaten. Allah selalu melindungi diri kita. Ketika tidur, telinga kita dijaga. Coba kalau tidak dijaga, ini ada binatang masuk, untuk keluar satu titik saja semut, itu sudah membuat telinga kita tidak bisa melakukan pekerjaannya dengan baik, harus dibawa ke rumah sakit dan sebagainya. Ini rasa nikmat yang luar biasa. Hidung bisa mencium, membedakan. Coba ada iso bedane ambune minyak wangi lawan kulintut dan ini jenengan sakit nutupi ora lek wonten tiyang sing ngentut yang sandingi niku nikmat, berarti sing iso rasane beda di ambune. Nah, itu nikmat luar biasa yang dilimpahkan oleh Allah kepada kita. Belum lagi organ tubuh yang tidak tampak di dalam, yang senantiasa bekerja tanpa kita perintahkan, yang tidak pernah berhenti, tidak pernah lelah untuk membantu kita menjaga kondisi tubuh. Awake dhewe kesel, leren, tidur. Tapi apakah ketika tidur jantung juga ikut istirahat tidur? Nah, kalau jantung tidur bisa tidak bangun lagi. Ya, dan ini, apakah terus kemudian pada saat tidur kita tidak ingat untuk menghirup nafas, mengeluarkan nafas? Siapa yang mengatur itu semuanya? Ya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita yang sudah lupa dengan kenikmatan itu, tapi Allah masih terus menjaganya. Coba kalau kita lupa, kita yang bisa mengendalikan nafas kita misalnya, terus pas tidur kita sudah lupa, tidak bisa mengendalikan lagi, hilang, tidak ada nafasnya. Padahal 1 menit mawon, jangankan 5 menit, 1 menit mawon, jangan tahan nafas. Kalau kuat itu luar biasa. 1 menit, maca Quran setengah menit mawon senggo-senggo tahan nafas. Maka itu semua adalah nikmat yang harus disyukuri. Belum lagi nikmat-nikmat di luar sana, nikmat oksigen yang tanpa bayar, nikmat adanya matahari yang tidak perlu bayar, nikmat adanya ozon yang melindungi kita dari sinar dan lain sebagainya. Itu adalah bumi yang disediakan oleh Allah untuk kita semuanya, yang jarang sekali orang mensyukurinya. Maka mudah-mudahan kita menjadi bagian dari golongan yang pandai dalam bersyukur, sehingga Allah semakin menambahkan nikmatnya kepada kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya qaulina Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Mudah-mudahan
kita semuanya mendapatkan syafaat dari beliau yaumil hada ila yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Baik, alhamdulillah. Ini tadi sudah selesai murajaah di surat Al-Jin ya. Kalau saya lihat, oh benar keluarga kira SMI-an. Kemarin tidak sadar ternyata yang saya pencet Pulau Tondo. Ini maksudnya kok Pulau Tondo. Baru tahu Pak malam-malam. Ya Allah, alhamdulillah. Baik. Tadi sampai ayat itu 11. Sekarang kita masuk sampai berarti ayat 12. Lagi ya. Bagi panjenengan yang merasa belum hafal ya, kuncinya di bagian mana? Di ayat berapa? Nah, fokus di ayat itu dulu saja ya. Di ayat itu dulu diulang-ulang di bagian mananya yang masih bingung. Ingat-ingat huruf awalnya ya. Jangan ingat katanya kosakata, tapi ingat huruf awalnya ya. Ketika huruf awalnya diingat, insya Allah ya. Karena kalau kita mengingat kosakata, misalnya pada kata wa anna kunna naq'udu minha. Nah, ini misalnya kata naq'udu. Kalau kita menghafalkan kosakata naq'udu, biasanya yang diingat-ingat hanya audunya saja ya. Tapi kalau kita mengingatnya awal huruf, maka naq'udu na atau naqo yang dihafalkan naq. Nanti yang belakangnya nyusul. Nah, tapi kalau dihafalkan kosakatanya, biasanya yang diingat-ingat malah yang akhirnya. Nah, misalnya di yastami'il ana yajid lahu, di situ ya. Yajid, misalnya di situ ianya hafal, tapi yang membuat lupa apa? Jidalnya, dalnya disukun misalnya. Biasanya kan yajidu lahu, ya misalnya di situ. Maka kata hurufnya yang dilupakan apa? Di situ yang diingat-ingat. Baik. Sekarang kita masuk ayat 12. Nah, ayat 12 ini mirip dengan ayat berapa? 5 ya. Ayat 12 mirip dengan ayat 5. Jadi kalau jenengan kemarin mempelajari mushaf yang difotokopi oleh Bu Muza, mungkin ada yang sudah mendapatkan di situ. Nah, ada tandanya 5 dan 12 itu mirip. Wa anna dhananna. Baik. Kita lanjutkan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anna, dan bahwa kami, dhananna, kami menyangka, an bahwa, lan tidak akan, nu'jiza, kami melepaskan diri, Allah fil ardi, di bumi, walan, dan tidak akan, nu'jizahu, melepaskannya, haroba, berlari. Nah, lagi ya. Wa anna, dan bahwa kami, dhananna, kami mengira, an bahwa, lan tidak akan, nu'jiza, melepaskan diri, Allah fil ardi, di bumi, walan, dan tidak akan, nu'jizahu, melepaskannya, haroba, berlari. Ya, jadi pahami ini, ada jin yang kemudian dia berkata, kita rasa ya, kami mengira kita tidak akan mungkin bisa melepaskan diri dari Allah Subhanahu wa taala di bumi ya. Jangankan di bumi ya, di bumi ini kita berada di buminya Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kelak di akhirat kita tidak bisa berlari, tidak bisa melarikan diri
dari pertanggungjawaban kepada Allah Subhanahu wa taala. Nu'jizahu haraba. Kita tidak akan bisa berlari. Jadi ingat Bapak sekalian, ini kisah ini, surat Al-Jin ini mengisahkan bagaimana jin ini, jin yang sudah mendengarkan Al-Quran dari Nabi Muhammad kemudian mendakwahi jin-jin yang lain, ya. Jadi ini kisahnya ini masih sampai nanti ayat 16 kalau tidak salah. Itu adalah kisah yang jin yang bilang, tapi kemudian Allah menyampaikan kepada Nabi Muhammad, wahai Muhammad, ini ada kejadian dari dunia jin yang engkau harus tahu dan sampaikan kepada umatmu, bahwa ketika engkau membaca Al-Quran kemudian jin datang kepadamu, kemudian jin mendengarkan sampai kemudian dia mengatakan inna sami'na Qur'anan ajaba, dia merasa takjub dengan adanya Al-Quran ini. Kemudian akhirnya para jin itu beriman kepada Allah dan akhirnya menyampaikan, mendakwahi jin-jin yang lain, ya, jin-jin yang lain. Mulai kemarin itu, misalnya katakan ketika mengatakan wa annahu kana yaqulu safihuna 'ala Allahi syatata. Jadi ketika jin itu, ya, di ayat 4 kemarin itu, ketika jin sudah mengetahui tentang Al-Quran, sudah mendapatkan hidayah dari Allah dengan mendengarkan Al-Quran ini, kemudian menyampaikan kepada para jin yang lain, wa annahu kana yaqulu safihuna 'ala Allahi syatata. Banyak di antara kita, kami yang bodoh ini, itu kemudian melampaui batas, menganggap, kita mengira bahwa Allah itu memiliki istri, memiliki anak, gitu ya. Kemudian dia mengatakan di ayat 7, katakanlah wa annahum dhannu kama dhanantum alla yab'atsallahu ahada. Ada di antara kita, wahai para jin, sebagaimana para manusia yang ada di sana itu menganggap bahwa kita itu tidak akan dibangkitkan dari alam dunia ini, tidak akan dimintai pertanggungjawaban. Nah, ini di Quran yang kita dengar dari Nabi Muhammad ada menjelaskan bahwa kita semuanya nanti akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukankah kita dulu bisa naik ke langit, bisa mendengarkan rahasia-rahasia, tapi ternyata kemudian tidak bisa, kan? Nah, seperti itu. Sampai kemudian pada ayat ini wa anna dhananna alla yu'jizallaha fil ardi wa lan nu'jizahu haraba. Kita semuanya tidak bisa lepas dari kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan di akhirat, ya, tidak hanya di dunia, di akhirat pun kita tidak akan bisa lepas dari kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Haraba itu berlari. Kita tidak bisa berlari dari pertanggungjawaban pada Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan ayat 13. Wa anna, dan bahwa kami, lamma ketika sami'na kami mendengar al-huda petunjuk amanna kami beriman bihi kepadanya. Faman maka siapa yang yu'min beriman bi terhadap Rabbihi Tuhannya, fala maka tidak ya khafu dia takut bahsan pengurangan wala dan tidak rohaqa durhaka. Iya, ketemu rohaqa lagi. Kemarin ayat berapa rohaqa? Ayat 6. Ayat 6 fazaduhum rohaqa. Sekarang bahsaw wala rohaqa. Kita lagi. Wa anna, dan bahwa kami, lama ketika sami'na kami mendengar al-huda Al-Quran. Ya, yang dimaksud
petunjuk di situ adalah Al-Qur'an. Amanna, kami beriman. Amanna, kami beriman. Bihi, kepadanya. Bihi, kepadanya. Faman, maka siapa yang. Faman, maka siapa yang. Yu'min, beriman. Yu'min, beriman. Bi Rabbihi, terhadap Tuhannya. Bi Rabbihi, terhadap Tuhannya. Ya, di situ kepada, gitu ya. Kepada itu biasanya menggunakan ilah kepada. Kalau dalam bahasa Jawa enak, kelawan kata kemawon, biasanya kelawan. Kalau dalam bahasa Indonesia itu bisa dengan, bisa terhadap, itu untuk memudahkan saja memahaminya. Kata fala, maka tidak. Fala, maka tidak. Ya khafu, dia takut. Ya khafu, dia takut. Bahsan, pengurangan. Bahsan, pengurangan. Wala, dan tidak. Wala, dan tidak. Rohaqa, durhaka. Rohaqa, durhaka. Jadi jin yang sudah beriman kepada Allah tadi, yang sudah mendengarkan Al-Quran dan kemudian masuk ke dalam agama Islam, dia mendakwai ke jin-jin yang lain, ya. Lama sami'nal huda, ketika kami kemarin mendengarkan Al-Quran. Jadi kan kemarin ceritanya ketika ada peristiwa jin tidak bisa naik ke langit lagi, kemudian diperintahkan untuk keliling dunia untuk mengetahui apa penyebabnya. Nah, golongan jin nafaron minal jin, segolongan dari jin yang datang ke Mekah itu kemudian mendengarkan Nabi Muhammad membaca Al-Quran, akhirnya dia beriman. Kemudian balik lagi ke golongan jin menyampaikan, mendakwahi, mulai dari ayat 3 dan selanjutnya kemarin sampai kemudian ayat ini. Kami sudah mendengar sami'nal huda. Setelah itu kami amanna bih, kami beriman kepadanya. Mengajak kemudian ayo. Sekarang famay yu'min bi rabbih. Kalau kalian semua beriman kepada Tuhan kita, fala yakhafu bahsa, tidak ada sedikit pun kerugian dari kalian, wala rahaqa, dan tidak akan ada kedurhakaan, karena kita nanti akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah. Kita tidak bisa lari dari kekuasaannya Allah, tidak bisa lari di dunia, fil ardi wala nu'jizahu haraba, di akhirat pun tidak bisa. Jadi yang berdakwah itu adalah dari golongan jin. Ini bayangkan, ini ada jin, terus ini jin yang mendengarkan. Ya seperti itu. Ini kita berada di dunia jin, ya. Jadi supaya diperkenalkan bahwa selama ini kan kita takut. Nah, janganlah kita takut dengan jin, karena dia pun juga adalah makhluknya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, ketika jin merasa ditakuti, dia merasa sombong, maka dia fazaduhum rohaqa, kemarin itu akan bertambah kedurhakaannya. Tapi ketika kita takut kepada jin, kita berdoa, a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Itu doanya kalau kita sedang berada di tempat sesuatu yang kita takut dengan sesuatu di situ. Jadi a'udzu bikalimatillahi tammati, aku berlindung dengan kalimat Allah yang begitu mulianya, min syarri ma khalaq, dari keburukan ciptaan Engkau ya Allah, ya. Jadi makhluk ciptaan Allah yang buruk macam-macam, jin ada, kemudian ular, kalajengking, itu semua makhluk Allah semuanya, ya, yang bisa mencelakai kita. Jadi bukan hanya jin saja yang mungkin bisa mencelakai kita, elek ulo, kalajengking, itu semuanya bisa juga, dan dia adalah makhluk Allah, tapi bukan berbentuk jin. Ya. Nah, jadi tidak perlu, dari sini kita menjadi ada gambaran bahwa jin itu juga makhluk Allah yang dimintai pertanggungjawaban, punya kehidupan sendiri, dan dia memiliki derajat yang lebih rendah dari manusia. Ya, maka bagi khususnya ibu-ibu, misalnya yang duri di ngancani barang ini adalah gambaran tentang bagaimana dunia jin seperti itu, ya, jin dan jun. Nah, baik, alhamdulillah, wallahu a'lam bishawab. Itu sedikit penjelasan dari ayat 12 dan 13. Semoga kita baca bersama-sama. Awali dengan ta'awud. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Saya baca ayat 12 mirip dengan ayat 5 dhananna. Wa anna dhananna an lan nu'jiza
الأرض ولن نعجزه هربا. Ambil nafas. Baik, ada dua kata nu'jiza di sana ya. Yang satu nu'jizallah, pakai ha, di situ pakai fathah ya. Jadi ya, kita melepaskan diri dari siapa? Dari Allah. Jadi Allah itu menggunakan ha di sana. Kemudian yang nu'jiza berikutnya di situ karena Allah itu bentuknya bukan mu'annas ya, maka dia menggunakan hu bukan ha, gitu ya. Nu'jizahu, hu menggantikan kata Allah, tapi bukan nu'jizaha, bukan, karena Allah mudzakkar salim di situ bukan mu'annas. Kalau mu'annas itu artinya yang dikonotasikan dengan perempuan atau benda, gitu ya. Jadi kalau kita ada yang meninggal perempuan kan Allahumma fir laha warhamha, gitu kan. Kalau yang laki-laki Allahumma fir lahu warhamhu ya. Baik, di situ ya. Tapi bukan berarti kemudian Allah laki-laki, bukan ya. Ini hanya kosakata balaghah. Kalau dalam bahasa Inggris lebih mudah. Tapi kalau bahasa Inggris ada he, she, it, pun betul paham gitu. Ya. Jadi kalau bahasa Inggris kan hanya dia gitu saja. Dia bapak, dia ibu, dia kucing, kalau dalam bahasa Inggris betul. Kalau bapak he, kalau ibu she, kalau benda atau hewan it. Nah ini hampir mirip seperti itu. Kalau dalam bahasa Arab digolongkan dengan bahasa Inggris hampir bisa dipahami. Kalau dalam bahasa Indonesia semuanya sama, dia. Baik. Wa anna dhananna, tidak perlu dijelaskan tafsirnya. Allan, nun mati ketemu lam itu idgham tapi tidak gunnah. Jadi tidak boleh al, tapi harus dua ketukan saja. Allan, nunnya tidak terbaca di nun ketemu al itu. Kemudian nun mati ketemu dengan nun lan nu. Nah, itu idgham yang gunnah. Nu, ainnya tidak boleh berhenti, harus mengalir, bukan nu'jiza tapi nu'jiza, gitu ya. Jiza, za tidak boleh hamas, za tidak boleh mendesis, harus bergetar, jahar. Tanda bergetar masih ingat? Tenggorokannya bergetar. Ketika mengatakan za tapi tenggorokan tidak bergetar, maka dia menjadi hamas. Nu'jiza, nah itu jadi hamas. Nu'jizallah itu hamas. Harus nu'jizallaha fil ardi. Ardi seperti biasa, di pendek, dot tepi lidah menempel di geraham. Di walan nu'jizahu, dua ketukan haraba. Haraba kosakata baru, maka hafalkan awal hurufnya ha, gitu ya. Haraba. Mungkin yang mirip kan rohaqa, gitu kan. Kata kosakata yang asing bagi kita. Rohaqa diawali ro, ya. Ada hanya tapi hanya di tengah. Rohaqa, haroba. Nah ini kebalik, hanya di depan, rohnya yang ada di tengah. Nah, yang lagi hafalkan awal hurufnya. Ini haroba. Wa annahu wa anna dhananna an nu'jizallaha fil ardi wa lan nu'jizahu haraba. Silakan. Saya pegang. Wa anna dhananna an lan nu'jizallaha. Itu dulu. Wa anna dhananna an lan nu'jizallaha. Lagi. Wa anna dhananna
fil ardi. fil ardi. Iya, ra-nya tafkhim, tebal. Wa anna dhananna an lan nu'jizallaha fil ardi. Iya, saya baca, lihat terjemahan. Wa anna dhananna an lan nu'jizallaha fil ardi. Lagi. Lagi lihat terjemahan. Wa anna dhananna an lan nu'jizallaha fil ardi. Sekali lagi. ولن نعجزه هربا. ولن نعجزه هربا. ولن نعجزه هربا. ولن نعجزه هربا. lagi. ولن نعجزه هربا. ya terjemahan walan nu'jizahu haraba. Walan nu'jizahu haraba. Lagi lihat terjemahan. Walan nu'jizahu haraba. Baik, sekarang kita baca bersama-sama mulai awal wahid itnani thalatha. Wa anna dhananna an lan nu'jizallaha fil ardi wa lan nu'jizahu haraba. Lagi. Wa anna dhananna an lan nu'jizallaha fil ardi wa lan nu'jizahu haraba. Sekarang fokus ya, kita baca lagi 2 kali, lihat tulisannya ya. Jangan dihafalkan. Kalau merasa tulisannya sudah mantap, lihat terjemahannya. 2 kali saja. Wa'id ditna bithalatha. Wa anna dhananna an lan nu'jizallaha fil ardi wa lan nu'jizahu haraba. Lagi. Wa anna dhananna nu'jizallaha fil ardi wa lan nu'jizahu haraba. Baik, kita tutup sampai di sini dulu. Kita tutup ya, kita mantapkan. Wa anna dhananna an lan nu'jizallaha, itu dulu. Fil ardi. Fil ardi. Wa anna dhananna an lan nu'jizallaha fil ardi. Wa anna dhananna an lan nu'jizallaha fil ardi. Ya, wa anna, dan kami, dhananna, kami mengira, kita menyangka, allan nu'jizan, bahwa lan tidak akan, nu'jizallaha, melepaskan diri dari Allah di bumi. Ya. Wa anna dhananna an lan nu'jizallaha fil ardi. Wa anna dhananna
nu'jizahu haraba. ولن نعجزه هربا Lagi. ولن نعجزه هربا Lagi. ولن نعجزه هربا Wa anna dhananna an lan nu'jizallaha fil ardi wa lan nu'jizahu haraba. Wa anna dhananna an lan nu'jizallaha fil ardi wa lan. نعجزه هربا Ya, setelah fil ardi dinya pendek langsung masuk wawu ya. Fil ardi walan gitu ya. Wa anna dhananna an lan nu'jizallaha fil ardi walan nu'jizahu haraba. Lagi. Lagi. Sekali lagi. Baik, alhamdulillah. Ya. Hari ini cukup sampai ayat 12 kemauan. Masih ada waktu 3 menit. Ini sudah lama tidak kita lakukan setoran berpasangan. Ya, silakan setoran berpasangan 3 atau 5 menit. Ya, 5 menit insya Allah cukup untuk mulai dari ayat 1 sampai ayat sekarang 12. Monggo silakan berpasangan. Kali nyemak kemauan يجد له
Satu menit lagi. Ya lah. Udah dilanjut. Sama lagi. Ya, baik, alhamdulillah. Dengan setoran jadi tahu kemampuannya masing-masing. Ya. Mau nengok kayak siapa? Di setornya yang ada. Nah, inilah kemampuan sebenarnya, ya. Ya, gitu. Jadi ya baik. Sampun. Ya. Baik, alhamdulillah. Sampun nggih di akhiri rumiyin. Ya, alhamdulillah. Saya lanjut mau dilanjut ya. Betul terima kan sampun nanti. Ya, nyata nggih. Jadi pangapunten. Jadi seharusnya memang setoran berpasangan itu sangat diperlukan. Pangapunten kemarin karena waktu yang memang tidak memungkinkan tidak bisa setoran. Jadi dengan setoran berpasangan itu jadi tahu kemampuan kita ketika menyetorkan itu bagaimana. Menghafal sendiri kok yo orang. Begitu kita setorkan kok bilang kabeh kita yang dibarani. Nah, dan niku sing disetorkan ning gone rencane piyambak. Iya, jadi pripun LM pun saged monggo khusus Sabtu mangke napa setoran berpasangan ngaten iki LM-nya tugasnya setoran berpasangan ngaten lewat voice atau lewat telepon. Nggih. Memang beda dibanding tatap langsung, nggih. Tapi paling tidak itu bisa melatih. Dan kan wonten nggih,
wonten WA kan menika video call saged ngeten. Dengan video call bisa sambil setoran sambil guyon-guyon ngeten nggih. Nah, itu monggo bisa dicoba nanti dari Sabtu setoran berpasangan secara online ngeten, jadwalnya masing-masing pasangan menentukan bisanya kapan, jamnya kapan bisa. Jadi itu menambah semangat juga ketika kita ingin menghafalkan. Nah, ini ingkang celak-celak bisa langsung ngeten. Boten perlu dadak ini sandinge yo video call. Neng musola mriki karo ngarepe ngono video call. Ya, itu bisa untuk melatih kita. Ngeten Bapak Ibu yang dirahmati Allah, mudah-mudahan itu bisa menjadi tambahan solusi bagi panjenengan untuk selain latihan sholat juga menambah semangat niku nggih, menambah semangat sak durunge apalane nglongkro ning omah dhewean. Nah, iki dengan adanya teman aku malah putus sinau tenanan niki ngaten nggih. Baik, alhamdulillah yang dirahmati Allah, ngaten menika enjing niki kita selesaikan hafalan kita satu ayat saja dan hanya satu baris saja hari ini, mantapkan dengan hafalan-hafalan ayat-ayat sebelumnya. Ngaten. Baik, kita akhiri dengan doa khatmil Quran. Mudah-mudahan Allah memberikan kepada kita semuanya kekuatan dan keistiqomahan sampai akhir hayat kita. Allahumma rahmna bil Quran waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Sebelum saya akhiri, saya sampaikan lagi, menika kalau yang disampaikan oleh Muza adalah LM hari Sabtu, bukan pertemuan hari Sabtu. Kalau pertemuan di sini pagi, pada subuh hari Sabtu tetap seperti biasa. Ya, kalau besok berarti ya, monggo. Nah, tetap hadir seperti biasa. Kalau setoran berpasangannya itu lewat online, lewat voice atau yang dekat itu nanti bisa ketemu. Tergantung itu nanti pasangan yang menentukan Bu Musa. Ya tadi Cikgu nanti yang menentukan. Lah pripun? Yang bertugas katanya, yang bertugas. Jadi setiap Sabtu nanti beda-beda pasangannya. Ngerti? Baik, kita akhiri dengan doa kafaratul majelis bersama-sama. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.